Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bang Ipung. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat serta dimudahkan rezekinya dan selalu optimis dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, terutama dalam menjalankan kehidupan bangsa dan negara. Nah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu. Ini sahabat saya, beliau adalah seorang guru swasta dan alhamdulillah sekarang sudah lebih sejahtera. Nah, untuk kisah lengkapnya nanti kita akan bertanya-tanya terkait dengan profil dan pengalaman beliau, dan mungkin beliau ada kaitannya dengan P3K. Namun sebelum kita lanjut pada perbincangan kita, bagi sahabat yang baru menemukan channel kami, mohon dukungannya dengan subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi dan tutorial menarik lainnya, serta like, komen, dan share agar bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih atas dukungan sahabat-sahabatku semuanya. Kita langsung saja berbincang-bincang sama sahabat saya ini yang alhamdulillah masih dalam keadaan sehat walafiat ini ya. Alhamdulillah. Baik, bro, kita mau tanya-tanya ini. Ya. Ini panggil bro apa panggil pak ini? Panggil bro aja. Oh, panggil lebih akrab aja. Biar lebih akrab kita panggil Pak Bro. Saya sering memanggil beliau adalah Pak Bro ya. Saya boleh tanya enggak ya? Ya, boleh. Ya, boleh tanya, kita kenalan dulu terkait dengan nama siapa? Nama lengkap saya adalah Muhammad Hasan. Itu nama lengkap saya, dan saya tinggal di Dusun Gadungan, RT 4 RW 8, Desa Kasihan, Kecamatan Buger, Kabupaten Jember. Tinggal di Kabupaten Jember ya. Pak Hasan ini menjadi seorang guru ya. Ya, alhamdulillah saya seorang guru yang tadinya seorang guru honorer, dan alhamdulillah baru-baru kemarin ini ikut serta yaitu tes P3K. Alhamdulillah. Saya kira Pak Hasan dari dulu sudah menjadi seorang PNS ini. Mungkin penampilannya, Betul. tapi statusnya masih guru honorer. Ya, penampilan itu merupakan bentuk dari kedisiplinan ya. Jadi pengabdiannya itu tidak setengah-setengah Mas ya. Ini namanya Pak Hasan ya, Bapak Muhammad Hasan. Nah, kalau boleh tahu, Pak Hasan itu mengabdi atau menjadi seorang guru itu mulai tahun berapa? Saya mengabdi itu mulai tahun 2004. 2004 di SDN Kasihan 2, dan setelah itu ada SP atau surat penugasan. Pada tahun 2018 saya dipindah di SDN Kasihan Timur 3. Dari surat SP itu surat penugasan dari Bupati ya. Dari Bupati. Dari Bupati. Mungkin dari yang sebelumnya dengan setelah mendapat SP mungkin pendapatan atau bisa dikatakan gaji ya bertambah juga ya. Ya. Nah, bagaimana Pak Hasan untuk ketika menjadi guru honorer, menjadi guru swasta, pesan kemudian perasaan dengan gaji Pak Hasan itu berapa? Apakah cukup atau bagaimana Pak Hasan? Ya, kalau pada waktu itu ketika menjadi guru honorer masih belum SP ya, Ya, ya. itu gajinya itu sangat miris sekali, yaitu sebesar 400.000 satu bulan. Jadi memang harus bisa memanage betul untuk anggaran biar cukup, dan mungkin pada waktu itu harus ada sampingan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, Kebutuhan kehidupan ya. kebutuhan hidup ya. Hingga dengan honor atau gaji yang didapat 400 itu selain untuk itu merupakan bentuk pengabdian yang benar-benar pengabdian ya Pak Hasan ya. Nah, di samping itu Pak Hasan juga punya tanggung jawab, punya keluarga, punya anak, punya istri, sehingga harus mencari di tempat lain ya, agar pengabdiannya tetap berjalan, kehidupan rumah tangga juga tetap terpenuhi. Ya, syukur alhamdulillah sampai sekarang mesti ada saja rezeki. Saya melihat Pak Hasan itu setiap hari penampilannya wah, seperti saya kira itu PNS dulu, tapi saya merasa akrab dengan Pak Bro. Saya panggilnya Pak Bro ini ternyata dia guru swasta tapi tidak mengurangi rasa perjuangan beliau
meskipun dengan gaji yang kecil, tapi beliau tetap semangat turut mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara ini. Ini merupakan sebuah sesuatu yang harus perlu diapresiasi oleh negara kita ya. Kemudian tentunya perasaan selama menjadi guru honorer itu, kalau ketemu murid mungkin perasaan sedih, perasaan kacau itu akan hilang ya Pak Hasan ya. Nah, itu bedanya kalau menjadi guru itu, mungkin ketika di sekolah ketemu anak-anak itu punya pesan dan kesan yang cukup berbeda. Nah, Pak Hasan jadi guru apa ya Pak Hasan? Atau guru mapel atau ya apa? Saya jadi guru mapel. Guru Ya, mapel. karena sesuai dengan ijazah yang saya tempuh, yaitu saya kuliah di Tekpok atau Fakultas Pendidikan Olahraga, jadi mengabdinya juga di bidang olahraga. Berarti mengajarnya penjas ya, olahraga ya. Ya, alhamdulillah mulai dari kelas 1 sampai Sampai kelas 6. kelas 6. Bagaimana? Senang Pak Hasan ya jadi guru ya? Ya, alhamdulillah sangat senang ketika kita bertemu dengan anak didik, tentunya sangat gembira. Mungkin perasaan-perasaan yang mungkin ada masalah ketika kita berangkat di sekolah ketemu dengan anak didik, masalah itu tidak boleh dicampur adukan, kita harus profesional. Betul. Nah, itulah intinya menjadi guru profesional seperti dengan 4 kompetensi ya, dari pedagogik atau kemampuan akademik, dan juga harus profesional, bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Tapi selain itu, ketika menjadi guru itu merupakan sebuah kalau dulu ada peperangan, nah sekarang peperangan tidak ada. Menjadi guru kan juga ikut berjuang dalam rangka untuk berkembangnya negara kita gitu maksudnya. Kemudian tanggapan Pak Hasan terhadap pendidikan, bedanya Pak Hasan waktu sekolah dulu dengan pendidikan yang sekarang itu, menurut Pak Hasan itu seperti apa ya? Kalau perbedaannya sangat jauh. Mungkin ketika saya dulu juga masih duduk di sekolah dasar, kurikulumnya berbeda. Kurikulumnya waktu Pak Hasan berarti sekolah dasarnya tahun berapa Pak Hasan? Tahun 1991. 1991. Waktu itu kurikulum tidak pernah gonta-ganti kayak sekarang. Waktu itu mungkin masih CBSA ya, masih CBSA, atau setelah CBSA itu ada KTSB ya, KTSB, kemudian KBK, kemudian kurikulum K13, kemudian akan ada lagi nih kurikulum wacana kurikulum Propoktek itu ya. Ya apapun, karena itu merupakan sebuah perkembangan zaman, yang namanya manusia itu pasti ada perubahan begitu Pak Hasan ya. Sehingga kita intinya kita mencerdaskan kehidupan bangsa dan memanusiakan manusia. Intinya seperti itu Pak Hasan ya. Baik, untuk boleh saya lanjut bertanya ini Pak Hasan? Boleh. Ya, kemudian Pak Hasan sekarang pernah ikut P3K ya? Ya, pernah. Nah, terus Pak Hasan lulus apa enggak kira-kira ya? Untuk P3K yang pertama yaitu tahun 2019, itu saya masih kurang beruntung. Terus? Padahal sudah persiapannya juga mungkin kurang. Untuk di tahun 2021 ya alhamdulillah mungkin beruntungnya di tahun itu. Ya, berarti Pak Hasan sudah lulus ya? Sudah lulus. Baik, saya tanya berikutnya Pak Hasan. Pak Hasan pengalaman ikut P3K itu tadi kan sudah 2 kali ya, 2019 dan 2021. Di tahap keberapa Pak Hasan? tahap pertama. Tahap pertama, berarti di tahap 1. Sudah tahap 1 sudah bisa lulus Pak Hasan ya. Kemudian karena sudah lulus, perlu kita berbagi kepada teman-teman trik atau tip Pak Hasan ini bisa lulus itu seperti apa. Karena saya melihat nilai yang diperoleh Pak Hasan ini, Pak Bro ini cukup lumayan sih, cukup memuaskan lah bagi saya tuh, cukup bagus ya. Kira-kira persiapan yang Pak Hasan lakukan itu apa? Secara detail, secara gamblang kita bisa berbagi sama teman-teman semuanya ini. Untuk mempersiapkan diri dalam mengikuti tes, yang pertama kita harus belajar rutin. Kita tidak perlu belajar SKS, sistem kebut semalam, itu tidak perlu. Tapi kita harus rutin Mempersiapkan diri. Itu yang pertama. Yang kedua berdoa. Doa
secara individu kita mohon pada Yang Maha Kuasa, yaitu kita juga minta doa yang pertama kepada orang tua. Pak Hasan selama belajar itu yang dipelajari Pak Hasan itu apa? Ya, karena saya guru mapel, jadi saya harus fokus. Yang pertama itu ada beberapa kriteria seperti wawancara, manajemen, sama sosiokultural, dan yang paling penting itu adalah akademisnya itu. Akademis ya. Nah yang berarti Pak Hasan selama untuk mempersiapkan diri itu Pak Hasan belajar soal-soal ya? Ya, belajar Belajar soal-soal kiat atau kiat-kiat sukses dalam menjawab soal tersebut. Nah untuk teman-teman yang mau belajar soal pembahasan atau soal dan pembahasan serta kunci jawaban, silakan klik di video saya sebelumnya karena saya sudah menyiapkan belajar untuk persiapan P3K tahun 2022. Siapa tahu bisa bermanfaat bagi teman-teman dan harapan saya teman-teman bisa lulus dengan sempurna sesuai dengan apa yang teman-teman inginkan. Intinya kata Pak Hasan tadi harus mempersiapkan diri, berdoa dan berusaha dengan cara belajar ya. Itu persiapan yang harus kita lakukan. Kemudian dengan hasil yang didapat, Pak Hasan kemarin sudah melakukan persiapan. Dengan hasil yang didapat itu kira-kira apa yang Pak Hasan rasakan kira-kira? Apa kecewa apa ya Pak Hasan? Sangat senang sekali dengan hasil yang saya dapat, karena mungkin ada pepatah yang mengatakan perjuangan itu tidak akan mengkhianati hasil. Betul. Tapi setelah saya kan memang betul, umpamanya saya tidak mempersiapkan diri mungkin juga tidak akan lolos di tahap 1. Jadi perlunya persiapan itu ya, kita belajar soal-soal ya setiap hari, tidak usah banyak-banyak katanya Pak Hasan, yang penting tidak SKS itu sistem kebut semalam. Kalau kebut semalam malamnya belajar besok ujian sudah hilang katanya ya. Jadi mulai dari sekarang kita belajar. Nah ketika kita menghadapi soal tes tersebut kita paling tidak sudah punya lebih banyak persiapan sehingga hasilnya nanti bisa memuaskan sesuai dengan apa yang sudah diusahakan. Nah setelah dengan Pak Hasan lulus di tahap yang pertama, kemudian Pak Hasan kan melakukan pemberkasan. Nah pemberkasan yang dilakukan itu apa saja Pak? Untuk yang pertama adalah pengisian DRH. Pengisian DRH dari SSCN itu paling akhir tanggal 31 Desember. Iya, paling akhir tanggal 31 Desember. Itu kalau teman-teman nanti di P3K 2022 atau di tahap 3 bagaimana cara pengisian DRH bisa disimak juga di video saya sebelumnya ya. Silahkan Anda cari. Kemudian setelah pengisian DRH paling akhir 31 Desember, setelah itu pemberkasan ke tingkat daerah ke BKD ya. Sama ya, intinya hampir sama, bukan sama, tidak sama persis, hampir sama dengan yang waktu di DRH yang di SSN itu ya. Mungkin ada perbedaan dua format saja ya. Ada pengisian surat keterangan 5 poin dan lain sebagainya, ada dua. Untuk lebih jelasnya bisa disimak di video saya, sudah lengkap ya. Kemudian tentunya dalam pemberkasan Pak Hasan kan harus mempersiapkan surat-surat atau administrasi yang perlu disiapkan. Kira-kira yang paling penting itu apa saja? Contoh kan SK alasannya ya. Kemudian apalagi alasannya? Ya, SKCK. Kemudian surat keterangan sehat jasmani dan rohani. Jadi itu penting juga ya. Kemudian ada surat bebas nafsa ya, itu jadi itu penting dipersiapkan untuk teman-teman. Apa ngurusnya perlu sekarang ya, tidak perlu. Untuk kalau teman-teman nanti sudah lulus segera mempersiapkan berkas-berkas dan administrasi sudah saya jelaskan lengkap di video saya sebelumnya, karena saya memang khusus bagi teman-teman mungkin ada pertanyaan atau kekurangan, saya sudah membahas terkait dengan P3K. Dan tidak hanya itu, soal-soal P3K saya juga membahas di video sebelumnya, dan juga ada informasi terkait seputar tentang pendidikan, terutama pendidikan di Kementerian Pendidikan Budaya, Kemendikbudristek dan Kementerian Agama juga kita membahas. Mungkin kita akan bisa sharing terkait hal-hal yang lainnya. Kemudian setelah itu kan penerimaan NIP.
kita tinggal menunggu NIP. Nah, Pak Hasan dapat NIP itu bulan berapa, Pak Hasan? Kalau NIP-nya itu kan tampil di Silakon. Ya, Silakon itu berarti milik BKD ya, Pak? BKD. BKD. Itu terbitnya sekitar bulan Februari akhir ya. Tapi TMT-nya tanggal berapa ya? Untuk TMT-nya itu tanggal 1 Februari. 1 Februari 2022. Kemudian setelah NIP 1 Februari, TMT 1 Februari, setelah itu apa yang dilakukan? Tanda tangan kontrak kerja ya, perjanjian kerja ya. Tanda tangan kontrak kerja, kemudian setelah itu penerimaan. Sudah terima SK, Pak? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah untuk Kabupaten Jember sudah menerima SK P3K pada kapan, Pak? Pada tanggal 14. Pada tanggal 14 bulan Maret ini ya, bulan Maret ini. Nah, kemudian PMT 1 Februari 2022. Apakah sama dengan SPNT, Pak? Tidak sama. Untuk SPNT-nya itu tanggal 1 April. Tanggal 1 April lah. Ini pasti ada kaitannya dengan gaji. Kira-kira kita tanya sama Pak Hasan ini kalau sudah lulus. Pak Bro, kira-kira TMT yang 1 Februari di NIP, kemudian SPNT di kontrak kerja ya, perjanjian kontrak kerja, itu kira-kira digaji mulai kapan ini? Kalau melihat dari kontrak kerjanya itu kita itu digaji mulai 1 April. Tapi kita tetap berharap bulan Februari sama Maret itu juga digaji karena sesuai dengan SK yang sudah ada di NIP itu ya, TMT di NIP itu. Jadi teman-teman kalau di perjanjian kerja kontrak kerja itu Pak Hasan dikontrak berapa tahun, Pak? 5 tahun. 5 tahun. Nah, di sana SPMT-nya tanggal 1 April. Tetapi Pak Hasan ini, Pak Bro ini 1 Februari TMT untuk NIP sudah keluar dan katanya gajinya terhitung mulai 1 April. Tapi kita tetap berharap sesuai dengan regulasi mungkin yang ada bisa paling tidak tidak usah Januari ya, paling tidak Februari itu mungkin akan membuat teman-teman yang lolos seleksi P3K ini akan sangat senang. Dan sampai saat ini perkembangan P3K atau NIP P3K yang sudah diterbitkan oleh BKN untuk tahap 1 itu kurang lebih sudah mencapai 57% dan untuk tahap 2 itu perkiraan 14%. Jadi semoga semuanya akan bekerja dengan cepat, bekerja dengan baik sehingga teman-teman yang harap-harap cemas selama ini kecemasan itu bisa terjawab ya. Itu ya. Itu terkait dengan SK dan semoga tetap tadi semoga gajinya akan paling tidak dihitung mulai Februari karena informasinya itu kan gaji sudah 14 bulan DAU itu sudah ditransfer ke daerah katanya seperti itu ya. Tapi sampai sekarang terkait dengan gaji itu masih simpang siur, masih banyak pertanyaan ya. Tapi kalau kita melihat dari regulasi sesuai dengan Menpan RB itu gaji sesuai dengan TMT bukan SPNT sebenarnya ya. Nanti kita tidak tahu regulasi yang sebenarnya itu seperti apa ya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya sekarang pengalaman dan tanggapan Pak Bro ini mungkin bisa berkesan ya selama menjadi guru swasta dan yang akan menjadi guru P3K atau ASN ini seperti apa kira-kira pandangan Pak Bro atau perasaannya ya? Perasaannya ya itu berbeda. Ketika dulu masih berstatus guru honorer kita itu biasanya perjuangannya keikhlasannya satu betul-betul ikhlas, yang kedua mungkin kurang pede ya, tapi ketika sudah menjadi ASN itu kepedean diri itu lebih meningkat. Begini ya Pak, ketika waktu jadi guru honorer penampilannya wah gitu ya, penampilannya padahal dari niat yang tekad dan yang niat yang sungguh-sungguh itu sebenarnya merupakan nilai yang tidak terhingga. Tapi ketika ditanyakan berapa gajinya, nah itu agak minder ya, membuat kita kurang pede, sehingga seolah-olah karena asumsinya masyarakat itu kebanyakan pasti uang. Tapi kalau Pak Hasan ini saya pikir
dengan gaji yang seperti itu bertahun-tahun, bukan cuma setahun 2 tahun, mulai dari 2004 sampai 2018 ya. Baru 18 itu dapat SP surat penugasan dari daerah atau dari bupati. Dari 2004 hingga 2018 sudah 14 tahun Pak ya. Iya. Sudah 14 tahun merasakan ya nyuwun sewu pahit ya, pahitnya kalau tidak dibarengi dengan apa ya, keikhlasan ya akan kuat sampai segitu ya. Kalau kita berasumsi, karena banyak kita melihat ketika ada guru yang merasa mengeluh atau curhat, itu diasumsikan juga usah jadi guru gitu. Itu sebenarnya bagi saya tuh ya apa ya, mereka itu sudah melakukan, mungkin mereka itu curhat merasa jenuh ya apa, bukan mereka itu tidak ikhlas sih sebenarnya. Bagi saya itu seperti itu, dengan apa yang dia lakukan bertahun-tahun ya apa ya, saya kasihan juga ya terhadap teman-teman. Berarti yang bertahan seperti itu, akan saya punya teman juga sudah mengabdi itu 30 tahun lebih, ini tetap menjadi guru swasta. Gajinya itu kurang lebih antara 3 sampai 400, bukan 3 juta ini ya, 3 sampai 400 itu. Kemudian ada Pak siapa itu ya di sana, Pak Subur ya, kalau nggak salah itu kan juga sudah pengabdiannya cukup lama itu. Tapi dengan sungguh-sungguh mungkin uang itu, gaji yang diterima itu barokah. Kalau kita hitung matematika jauh Pak, jauh. Kita kalau beli beras saja dengan uang 300-400 itu kurang lah. Kalau beras itu 1 kilo 10.000, nah kalau dalam 1 bulan kan sudah 300. Berarti gak usah beli lauk pauk, gak usah mandi, gak usah minum teh, gak usah bayar yang lainnya. Mungkin ada rezeki lain. Nah, tapi kembali lagi Allah itu maha adil. Dengan perjuangan kita pasti akan ada rezeki yang mengikuti kita. Tidak usah, bagi teman-teman tidak usah berputus asa, kita pasti tetap ada jalan untuk kita. Baik, itu saja apa yang sudah kita bicarakan berdua. Semoga ada manfaat bagi sahabat-sahabat semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dari kami. Jangan lupa like, komen, dan share, dan juga subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi dan tutorial dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya.